7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anak-anakku sekalian, sekarang mata pelajaran fikih ya. Sebelum pelajaran dimulai, di sini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapkan? Bismillah. Faisal Rozikin ada? Adi Prasastya, Khair Wahyu Kurniawan. Berarti cuma 2 anak yang lupa ya. Selanjutnya ini buat kelompok 1 yang mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2 yang mana kelompok 2? Yang kelompok 3? Kelompok 3, betul. Terus di sini sebelum Bu Guru menerangkan tentang materi yang akan kita pelajari, yang pertama Bu Guru akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Yang pertama, untuk soal yang pertama, sudah belajar dari mana kan di rumah? Ya. Untuk soal yang pertama, adakah di antara kalian yang pernah melaksanakan sholat berjamaah? Pernah. Coba angkat tangan yang sering melaksanakan sholat berjamaah. Kelompok ini ada mana? Kelompok ini ada, kelompok ini, kelompok 2, kelompok 3. Oh ada. Terus pertanyaan yang kedua, tak usah diturunkan, tangannya tetap di atas. Kelompok yang kedua, di manakah kalian melaksanakan sholat berjamaah? Di Langgar. Di Langgar. Kamu di mana nak? Di masjid. Kamu? Di Langgar. Kamu di mana? Di Langgar. Tadi yang kelompok 3 yang angkat tangan siapa? Ya. Di mana? Musola. Di musola. Kamu? Oh, di musola. Pertanyaan yang ketiga, jumlah jamaah ketika kalian melaksanakan sholat jamaah itu jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak. Pinter. Berarti sudah ada ikatan tersendiri ya di dalam masyarakat itu. Berarti masyarakat di sekitar rumah kalian itu merespon adanya sholat berjamaah. Untuk selanjutnya materi yang akan Bu Guru terangkan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana yang satunya itu menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Ada yang pernah menjadi imam? Tidak ada. Imam untuk adanya tidak ada. Nah, selanjutnya di sini pengertian sholat berjamaah tadi sudah. Terus yang kedua, pahala sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah itu sesuai dengan sabda Nabi,
20 derajat. Sholat jamaah itu pahalanya lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Bukan rokaat, 27 derajat. Terus yang kedua, hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah di sini adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus selanjutnya yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah menjadi syiar bagi masyarakat. Kita melaksanakan sholat berjamaah, kita berangkat dari rumah ke masjid atau ke musola, itu merupakan syiar kita untuk agama. Ya, syiar kita untuk agama. Nah, di samping syiar itu, di sini kita menumbuhkan persaudaraan yang awalnya kita tidak kenal dengan si A, melalui dengan sholat berjamaah akhirnya kita kenal, kita akrab, ketemu di majelis yang penuh barokah. Keutamaan yang kedua, meningkatnya kualitas sholat. Yang dimaksud kualitas sholat di sini yang awalnya kita hanya di rumah sholat sendirian, itu pun bolong-bolong. Ketika kita melaksanakan sholat jamaah, kita banyak teman dan pahalanya juga akan banyak. Ya, pahalanya juga banyak, 27 derajat. Terus selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah pahala sholat berjamaah berlipat ganda. Kalau sholat sendirian pahalanya hanya 1, itu pun kalau diterima. Kalau berjamaah 27 derajat. Banyak. Berapa Bu 27 derajat? 27 derajat itu kita tidak bisa menguangkannya. Seandainya diuangkan itu banyak sekali. Pasti kalian tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Pasti akan selalu melaksanakan sholat berjamaah. Ketika main, kamu ada di lapangan, ada di sawah, main layang-layang, ketika dengar suara adzan, pasti kamu pulang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau pahalanya itu tampak, ya. Kalau berhubung sholat berjamaah itu pahalanya tidak tampak, maka kamu malas, alasan yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, paham nak? Nanti di akhir ada pertanyaan loh, awas kalau tidak dirangkum. Terus syarat yang keempat, materi yang keempat, yakni syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah yang pertama adalah orang yang lebih paham dalam ilmu agama. Misalnya di suatu desa itu ada Pak Kiai, kan pasti ada Pak Kiainya ngaya. Ada Pak Kiai. Pak Kiai tersebut lebih paham ilmu agama daripada masyarakat di sekitar. Maka Pak Kiai tersebut pantas atau sudah menjadi syarat untuk dijadikan imam. Terus syarat yang kedua adalah orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya. Maksudnya fasih di sini makhrajnya, tajwidnya, dia itu lebih fasih, lebih paham daripada penduduk di sekitarnya. Maka dia itu berhak menjadi imam. Syarat yang ketiga, yakni orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini dalam artian orang itu patut ditiru oleh masyarakat sekitar, baik dari tata bicaranya, dari cara kegiatannya sehari-hari itu bisa ditiru. Menjadi suri tauladan itu apa? Uswatun hasanah. Terus syarat yang keempat, berdiri di depan makmum. Posisi imam itu berdiri di depan makmum, bukan di belakang. Namanya juga imam,
imam itu ada di depan makmum. Nah, silakan, nanti ada pertanyaan. Terus selanjutnya, yang berniat menjadi imam. Seorang imam tersebut ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, dia itu sudah berniat untuk menjadi imam. Ayo coba dibaca waktunya, niatnya sholat zuhur ketika menjadi imam. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Terus imaman ya nak ya. Mungkin suatu saat kamu jadi pak kiai, kamu jadi tokoh agama, kan nanti suruh ngimami. Siap apa enggak? Harus siap. Anak madrasah harus siap jadi apa saja ya. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama adalah seorang makmum tersebut berniat menjadi makmum. Tadi berniat menjadi imam syaratnya ya, kalau menjadi imam ya. Sekarang syaratnya yang menjadi makmum berniat menjadi makmum. Tahu niatnya? Coba bacakan niatnya sholat zuhur yang makmum. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Nah, ketika kamu menjadi imam, misalnya nak ya, ini siapa namanya? Soleh ya. Ketika Soleh menjadi imam, Soleh dan makmumnya ini siapa? Faizal, Faiz. Dan makmumnya Faiz, maka Faiz di sini tidak boleh mendahului Soleh yang menjadi imam. Tunggu, apabila Soleh melakukan ruku, maka Faiz tunggu Soleh ruku dulu ya. Nah, berarti di sini antara imam dan makmum, Soleh ini tidak boleh, Faiz di sini tidak boleh mendahului gerakan imam. Terus syarat yang kedua, yakni antara imam dan makmum berada dalam satu tempat. Posisi imam dan makmum itu harus berada dalam satu tempat, dalam satu majelis. Ya, seperti di musola, di masjid, itu ada dalam satu tempat, tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah antara imam dan makmum. Selanjutnya, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat, baik ketika ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Pokoknya makmum tersebut harus mengikuti semua gerakan imam. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada Bu. Paham semua? Paham. Selanjutnya nanti buat tugas di rumah untuk kalian sesuai dengan kelompok ini yang saya bentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti tugasnya mengirim video untuk melakukan sholat berjamaah. Imamnya siapa? Imamnya terserah. Pokoknya imam ini teman dalam satu kelompok. Apakah nanti Faiz yang menjadi imam atau Soleh yang menjadi imam, terserah. Pokoknya dalam satu kelompok itu ada yang menjadi makmum, ada yang menjadi imam. Paham? Terus ada nanti dikirim video lewat WA ke bu guru. Ya nak ya? Ya. Tidak punya HP, ya pinjam dulu, pinjam punya bu guru, tidak apa-apa. Oh ya Bu. Ya. Paham nak? Kalau tidak punya HP, ya pinjam dulu, nanti punya tetangganya, punya saudaranya, tidak apa-apa. Sebelum bu guru akhiri,
untuk pertemuan hari ini ada 2 pertanyaan untuk guru. Ada 2 pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama, apakah sholat jamaah itu? Terus selanjutnya kelompok yang sana yang saya tanyakan harus Anda jawab. Berapakah pahala sholat jamaah itu? 27 derajat. 27 derajat. Pinter. Sudah sampai di sini pertemuan untuk mapel fikih pada hari ini. Minggu depan kita sambung lagi. Mohon maaf apabila keterangan guru kurang dipahami. Nanti ditanyakan nah ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung kirim lewat WA. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.